Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang, hari ini kita akan bahas tentang beberapa soal fungsi komposisi dan fungsi inverse yang tipe soalnya adalah tipe SBMPTN. Nah, saya coba tampilkan mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1, kita lihat di nomor 1 itu ada jika ada sebuah fungsi fx sama dengan x min 2011 dibagi dengan x min 1. Nah, maka pertanyaannya adalah f bundaran f dan sebagainya 5 kali. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai dari sana gitu ya. Nah, untuk menjawab ini coba kita perhatikan lagi ya. Ini ada sebuah fungsi fx ya, fx. Jadi kita lihat fx-nya ya. Nah, saya coba ingatkan lagi, kalau misalkan di sini ada fungsi fx itu sama dengan ax ditambah dengan b dibagi dengan cx plus d, gitu ya. Nah, maka fungsi inverse-nya itu kan adalah min dx ditambah dengan b dibagi dengan cx min a, gitu ya. Nah, Nah, jadi informasi yang saya sebelum menjawab saya informasikan seperti itu. Nah, kemudian masih ingat ya, f bundaran dari f inverse atau kebalikannya, f inverse bundaran f itu akan bernilai x ya. Jadi variabelnya fungsinya akan hilang. Jadi variabel aja di sini x. Oke. Nah, untuk menjawab ini coba kita lihat ya, bahwa ternyata di sini ada sebuah fungsi fx ya. Fx-nya itu adalah x min 2011 dibagi x min 1. Nah, kalau kita hitung inverse-nya itu berarti berapa ya. Jadi kalau kita hitung inverse-nya itu tinggal ditukar ya antara A sama D. Nah, jadi X dikurangi dengan 2011 dibagi X min 1 ya. Ternyata fungsi fx dan fungsi inverse-nya itu sama nilainya ya. Nah, jadi maksud saya apa? Kalau misalkan kita ketahui sama, berarti f bundaran fx ya itu sebenarnya sama aja dengan f bundaran f inverse x ya, atau sama dengan 1 ya, sama dengan x, maaf, x ya, x. Nah, jadi untuk menjawab ini bisa kelihatan bahwa f bundaran f ya, bundaran f x nilainya berapa gitu ya. Nah, jadi gini, berarti variabel ini akan hilang, 1 ini akan hilang juga. Nah, sisanya adalah pasti fungsinya adalah hanya bersisa fx saja ya. Oke, karena ini hilang. Nah, berarti nanti jawabannya adalah x min 2011 dibagi dengan x min 1. Oke, selesai nomor 1, kita lanjut ke nomor 2. Kita lanjut ke nomor 2 ya, nomor 2. Nah, nomor 2 kita lihat. Nah, di sini ada fungsi fx ya. Fungsi fx-nya itu adalah ax ditambah dengan 3. Kemudian f inverse 9 sama dengan 3. Yang ditanyakan adalah a kuadrat tambah a tambah 1. Otomatis kan kita harus cari dulu a-nya ya. Nah, coba kalau misalkan gini, kalau mungkin kita bisa cara yang pertama seperti ini ya. F inverse dari F inverse 9 itu sama dengan 3. Nah, ingat ya, sebenarnya kayak ini bukan pindah sih, bukan pindah ruas istilahnya, tapi kalau misalkan istilahnya itu kalau ini sebelah sini
tambahkan fungsi f, ini juga tambah fungsi f. Nanti si fungsinya itu akan berubah menjadi seperti ini ya. F inverse 9 sama dengan F3. Oke, F3. Nah, jadi seolah-olah si fungsi ini pindah ke sebelah sini ya, seolah-olah gitu ya. Padahal ini ada pendapat kedua ruas itu dimasukkan ke dalam fungsi fx ya. Nah, sekarang coba kalau kita hitung dulu ya. F inverse 9 itu berapa? Nah, F3 berarti 3A ditambah dengan 3. Gitu ya. 3A tambah dengan 3. Nah, sekarang tergantung kita mau menggunakan cara yang tadi lagi, silahkan. Berarti 9 itu sama aja dengan F dari 3A tambah 3 ya. Oke, berarti 9 sama dengan F3A tambah 3. Berarti A ketemu 3A tambah 3. Oke, kemudian ditambah dengan 3 ya. Oke, kalau saya hitung lagi 9, 3A kuadrat ditambah dengan 3A ditambah dengan 3. Oke, coba kalau setiap ruas dari sini kita bagi berapa? Bagi atau dikalikan 1/3 ya, 1/3 ini 1/3, maka akan menghasilkan berapa? 3 itu sama dengan A kuadrat ditambah dengan A ditambah dengan 1. Nah, ini pertanyaannya yang kita cari gitu ya. Itu sama dengan 3. Oke, kita pilih, ada nggak jawabannya 3? 3 ada di jawabannya yang E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Oke, nomor 3 gini ya. Oke, diketahui ada fungsi f dan g masing-masing mempunyai inverse dan memenuhi sifat seperti ini gitu ya, yang ditanyakan berapa nilai g inverse-nya. Oke, jadi saya cuma gini ya, saya ingatkan lagi ya. Kalau ada g bundaran f diinversekan ya, itu akan menghasilkan f inverse bundaran g inverse ya. Umumnya rumusnya seperti ini ya, kita kotak ini. Nah, oke, ini yang kita pakai. Nah, sekarang kita coba selesaikan soal ini ya. Jadi G X min 2 sama dengan F dari X plus 2. Oke, kita akan cari sampai ke Gx ya, Gx dulu. Jadi ingat, kalau ini berubah maka X ini harus berubah. Nah, saya coba ubah ya, yang ini saya ubah menjadi G, di dalamnya ada X tambah 2 dikurangi 2 sama dengan, nah, yang kuning ini ya, yang kuning ini berubah gitu ya, berubah. Jadi dia berubah menjadi F di sini adalah X plus 2 ditambah 2 ya, ditambah 2. Nah, berubah menjadi sini gitu ya. Nah, berarti di sini ada Gx ya, sama dengan F X plus 4. Oke. Nah, jadi saya misalkan gini, Hx itu sama dengan X plus 4 ya. Nah, berarti Gx itu boleh ditulis jadi F bundaran Hx gitu ya. F bundaran Hx. Karena Hx-nya kita misalkan ya, X 4. Nah, coba kalau misalkan dari sini ya, dari Hx ini sebenarnya kita harus bisa H inverse X itu berarti berapa? X min 4 ya. X min 4 ya. Nah, jadi ketika ini diinverskan, si G itu diinverskan, maka F bundaran H juga harus diinverskan ya. Berarti G inverse X itu adalah
H inverse bundaran F inverse X ya. Oke. Berarti H inverse di dalamnya ada fungsi fx. Nah, H inverse itu rumusnya apa? X min 4. Berarti nanti kita jawab F inverse X dikurangi dengan 4. Nah, selesai sampai sini. Coba kita lihat ada nggak pilihannya. Pilihannya ada di poin yang E. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Oke, kita lihat nomor 4 ya. Nomor 4 adalah kita mencari F inverse dari sini. Yes, jadi gini aja ya. Ya, kan kita punya F 2 min X sama dengan X per 2 ditambah dengan 3 ya. Oke, jadi ingat kuncinya, kalau X ini berubah, yang ini juga harus berubah ya. Nah, gimana supaya dapat X ya, dapat X. Berarti si F ini saya akan ubah menjadi min dari 2 min X. Nah, yang ini juga harus diubah 2 min X dibagi dengan 2 ditambah dengan 3 ya, ditambah dengan 3. Nah, maka kita dapatkan ada fx ya, fx gitu, karena 2 min 2 min ketemu min x jadi x ya. Terus kita dapatkan ini tinggal kita inversekan ya. Berarti 2 bagi 2 itu 1 dikurangi dengan setengah x ditambah dengan 3, atau kita dapatkan fx-nya berapa? Fx-nya ada 4 dikurangi dengan setengah x. Nah, ingat cara menginversekan gimana nih? Cara menginversekan itu adalah kita misalkan y di sini 4 min setengah x gitu ya. Atau kita dapatkan 2y sama dengan 8 min x, atau x-nya sama dengan 8 min 2y. Oke, berarti F inverse X itu kita dapatkan 8 min 2x ya. 8 min 2x. Oke. Nah, sip. Ada nggak jawabannya? Ada di poin CO, yang E-nya nggak ada, nggak ke crop. Oke, baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Kita lanjut ke nomor 5 ya. Nomor 5 ini ada fungsi fx ya. Ini px ditambah q dibagi dengan x plus 2, kemudian f inverse dari q itu sama dengan min 1. Nah, yang ditanyakan adalah f inverse dari 2q. Oke. Jadi gini. Berarti kan fx itu sama dengan px ditambah dengan q per x plus 2 ya. Berarti kalau saya tulis misalkan berarti x itu sama dengan f inverse dari maaf. Jadi satu informasinya. Nah, yang kedua kita dapatkan juga di sini ya, f inverse q itu sama dengan min 1 ya. Berarti kita bisa dapatkan apa? Q itu sama dengan f1. F min 1, maaf. Karena di sini min ya. Min 1. Berarti Q-nya itu sama dengan min P ditambah dengan Q dibagi dengan min 1 tambah 2 ya, atau Q sama dengan min P plus Q ya. Berarti dipastikan P-nya sama dengan 0 gitu ya, P-nya 0. Nah, kalau P-nya 0 ya, jadi lihat dari sini ya, kalau F inverse itu sama dengan berapa? Sama dengan min 2x gitu ya, min 2x ditambah dengan Q per x dikurangi dengan P ya, x dikurangi dengan P. Nah, karena P-nya 0, maka fungsinya itu kan jadi gini.
Sekarang kita ganti F inverse dari 2Q gitu ya, 2Q. Berarti min 2 ketemu 2Q ditambah dengan Q dibagi dengan 2Q ya. Berarti min 4Q plus Q dibagi dengan 2Q ya. Atau min 3Q per 2Q ya, coret-coret. Berarti jawabannya min 3 per 2. Min 3 per 2 ada nggak jawabannya? Ada, yang C. Oke, baik. Nah, saya kira saya akan bahas 1 sampai 5. Nanti kita akan lanjutkan di video yang berikutnya adalah di nomor 5, nomor 6 sampai nomor 10. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.